Pokoknya Bu Kadis ladies program kemarin waktu Apeksi luar biasa ya. Alhamdulillah. Itu jadi satu program dan kerja-kerja nyata dan profesional ya. Aduh luar biasa hari ini. Kalau biasanya kita ketemu pakai baju dinas beliau. Hari ini beliau pakai batik semi apa ini? Semi ini hitam. Batik lontara. Batik lontara. Hanya sudah dimodifikasi oleh saya. Desainernya. Desainernya oleh saya sendiri. Oh mantap ya. Biasanya desainer kalau kepala dinas itu dari luar ya. Oh enggak, ini memberdayakan diri sendiri. Jadi Mantap. hasil melihat dari postingan-postingan orang, dimodifikasi kan boleh. Betul. Meniru itu boleh. Betul. Iya. Amati tiru modifikasi. Iya, betul. Dan itu itulah yang pakai. Inovatifnya beliau ini sebagai seorang kepala dinas juga luar biasa ya. Jangan terlalu banyak memuji Eri. Saya tidak memuji, tapi itu kenyataan. Sudah mengenal beliau beberapa dekade ini luar biasa dan akhirnya mendapatkan kepercayaan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Ibu Aji Soleman, SSTP MSI. Betul begitu ya? Ya, betul Eri. Dan ya selamat pagi dulu deh buat semuanya yang ada. Iya. Iya. Kalau saya selamat pagi, siang, sore, dan malam karena ini akan diviralkan begitu. All the people in the world katanya. Kalau saya selalu semangat pagi karena pagi itu sama halnya kita motivasi diri kita untuk terus semangat, membangun citra diri dan membangun selalu berprinsip begini, cerdas itu biasa. Betul. Tapi mencerdaskan orang lain itu hal yang luar biasa. Cerdas itu biasa, tapi mencerdaskan orang lain itu luar biasa. Termasuk juga Balla Amma Carade yang diinisiasi oleh beliau. Ini menjadi satu inovasi yang juga dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Ini kalau boleh tahu apa maksud dan tujuan dari Balla Amma Carade atau BACE ini, Bu Kadis? Iya. Kalau kita lihat BACE itu sebenarnya akronim ya, akronim dari Balla Amma Carade. Kalau diartikan secara Indonesia, maka itu adalah rumah pintar perempuan. Artinya adalah wadah yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar khususnya, sehingga itu menjadi wadah untuk menyalurkan segala aspirasi dan kreativitas untuk perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar. Tapi yang pasti bahwa dengan keberadaan BACE ini merupakan, kalau kita tarik nanti benang merahnya adalah wadah konsultasi secara online yang diberikan untuk warga Kota Makassar. Kenapa sih mesti online? Salah satunya adalah masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan jika terjadi kasus kekerasan yang menimpanya, karena itu masih dianggap adalah aib keluarga. Apalagi kalau kita merujuk kepada kasus kekerasan seksual pada anak, maka itu dianggap aib. Padahal itu nggak boleh. Sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang mewadahi jika ada kasus cukup satu bukti aja itu bisa diproses. Sehingga kita mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama kita melakukan upaya pencegahan. Kalaupun terjadi, kita berupaya untuk penanganan yang lebih maksimal. Itu sudah menjadi kewajiban kami yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, utamanya untuk layanan kami, layanan UPTD PPA maupun layanan Puspaga. Oke, itulah BACE dan manfaatnya untuk warga Kota Makassar. Nah, tentunya di podcast Anak Lorona Makassar untuk hari ini kita menghadirkan beliau untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana BACE ini atau Balla Amma Carade ini yang luar biasa bisa juga mempergunakan online, offline pun bisa. Offline juga bisa. Jadi kemarin ini sudah di-launching oleh Bapak Wali Kota Makassar bahwa pemakaian kontainer ini dikhususkan untuk layanan. Ada 41 inovasi nantinya layanan yang untuk masyarakat. Salah satunya adalah BACE. Jadi kalau offline ini adalah sarana edukasi kepada masyarakat. Khususnya adalah pengasuhan positif oleh keluarga. Kenapa pengasuhan positif? Karena kalau kita lihat latar belakang dari berbagai macam kasus yang menimpa anak-anak kita, itu selalu bermuara pada keluarga. Jadi intinya memang kalau ada kasus itu kita lihat dulu latar belakangnya. Kenapa sih anaknya misalkan terlibat dalam pencurian, terlibat misalkan dalam perdagangan narkotika, ya kita mesti lihat ternyata sebagian besar mereka bukan berada pada pengasuhan inti. Pengasuhan inti yang dimaksud di sini adalah keluarga utama, ayahnya kah atau ibunya. Tapi yang ada adalah pengasuhan oleh orang lain, atau boleh kami katakan adalah pembiaran yang dilakukan oleh keluarga. Tidak diperhatikan kodong. Jadi dia merasa tidak
mendapatkan saja kasih anaknya, sayang. gitu. Iya, jadi dia mencari kasih sayang lewat luar. Jadi kebanyakan juga anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kebanyakan mencari kasih sayang dengan cara yang lain, dengan cara yang negatif. Dia bikin aksi, dan ternyata untuk mendapatkan kasih sayang itu, perhatian orang tuanya akhirnya, kenapa anaknya seperti itu? Kenapa anaknya bisa menjadi anak yang berhadapan dengan hukum? Ternyata keluarga tidak terlalu perhatian kepada si anak tersebut. Ini yang sebagian banyak, dan sebagian besar mereka memang adalah korban dari perceraian atau divorce. Ini yang banyak terjadi, kasus kekerasan kepada anak seperti itu. Makanya harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya, ada lagunya itu Cemara. Iya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ada juga yang bilang begini, harta yang paling berharga adalah keuangan juga sebenarnya. Baik, kearifan dan bahasa lokal yang dipakai dalam tagline Bace atau Bala Ama Cara De ini, apa latar belakangnya, Bu Kadis? Iya, latar belakangnya adalah kami mau mendekatkan layanan ini kepada masyarakat, sehingga ini familiar di kita warga Kota Makassar. Bace itu kan diartikan sebagai anak perempuan. Ternyata Bace ini adalah akronim dari Rumah Pintar Perempuan. Oh iya, karena di Makassar ada Baco dan Bece ya? Iya, Baco Bece. Baco Bece. Iya. Itu adalah latar belakangnya ya, supaya kita bisa lebih familiar menyebutkan Baca atau Bala Ama Cara De ini. Kalau bicara tentang Bala artinya rumah. Iya. Kalau Cara De artinya pintar atau cerdas. Apakah ini ada juga semacam rumah nyata yang mereka bisa datangi, atau kantor di PPA ini bisa dijadikan juga sebagai Bala Ama Cara De ini? Iya, jadi selain kontainer yang ada di kelurahan, ini kan ada kontainer terpadu. Ya. Itu adalah sarana yang mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kalau misalkan setelah wadah konseling di konter ini masih berlanjut, maka kami akan merujuk mereka ke layanan Puspaga maupun layanan UPTD PPA. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan kami punya 2 layanan. Satu, layanan UPTD PPA yang mana di dalamnya ada berbagai jenis layanan. Salah satunya adalah layanan pendampingan kepada masyarakat. Ya. Yang kedua ada layanan mediasi yang diberikan. Terus ada layanan bantuan hukum, layanan psikologi, dan kalau di Puspaga sendiri lebih kepada pembelajaran keluarga. Di pembelajaran keluarga ini ada bisa konsultasi secara keluarga, konsultasi keluarga, dan konsultasi anak. Iya. Selain itu, layanan Puspaga ini kami peruntukkan sebenarnya adalah untuk anak-anak kita yang mempunyai banyak problem atau masalah. Biasanya kan anak mengalami bullying, itu boleh dikonsultasikan di Puspaga, dan itu free untuk semuanya, untuk masyarakat Kota Makassar. Itu persembahan dari pemerintah Kota Makassar untuk layanan keluarga. Wah, mantap banget, luar biasa. Dan tentunya kita masih akan berlanjut untuk podcast Anak Lorona Makassar bersama Ibu Aci Soleman SSTP MSI untuk hari ini tentunya. Dan terima kasih beliau sudah hadir dengan begitu sangat cantiknya ya, untuk terima kasih ya. Saat ini. Tentu masyarakat juga yang ingin mengadukan permasalahan-permasalahannya terkait dengan perempuan dan anak, ini masih bisa memanfaatkan juga hotline 112. Iya, ini boleh lewat Kominfo. Ini boleh layanan 112, nanti terhubung dengan layanan UPTD PPA maupun layanan Puspaga. Itu masih connect ya? Itu connect ya. Oke. Ya, nantinya juga diharapkan di kontainer terpadu ini semua 41 layanan inovasi itu bisa terkonek semua dengan SKPD terkait, sehingga memang betul-betul dimaksimalkan mulai layanan anak, layanan perempuan, layanan keluarga, serta layanan-layanan lainnya. Wah, mantap. Kita akan break dulu untuk beberapa saat. Jangan kemana-mana. Tetap di podcast Anak Lorona Makassar.